Oke, di sini gue bakal jelasin bab pertama dari seri Pemuridan 4MT. Langsung aja ke bab pertama tuh tentang keselamatan. Pendahuluan 20 menit, saling memperkenalkan diri dan menceritakan pengalaman pribadi tentang awal mengenal Tuhan. Perkenalkan, nama gue Repelin, status pelajar. Orang yang rindu bertumbuh dalam Tuhan akan berkomitmen dalam mengikuti bahan 4MT ini. Ya, untuk hal duniawi seperti masa depan, kita bisa berkomitmen, misalkan datang ke sekolah tepat waktu, mengerjakan semua tugas yang diberikan, belajar dengan serius. Kita harus lebih berkomitmen lagi bareng Tuhan. Berdoa agar bisa mengikuti kelompok 4MT dengan setia. Komitmen pribadi, saya sadar bahwa Tuhan ingin membentuk saya melalui kelompok 4MT ini. Karena itu, dengan anugerah dan kekuatan Tuhan, saya menyatakan berkomitmen untuk mengikuti kelompok 4MT ini dengan sungguh-sungguh. Hati yang haus dan setia, tidak akan absen kecuali ada hal yang sangat mendesak, dan akan memberitahu pembimbing jika berhalangan maupun datang terlambat. Melakukan persiapan dengan mempelajari, merenungkan, menuliskan jawaban, dan menghafal ayat hafalan yang ditentukan. Menjaga rahasia pribadi anggota kelompok, taat untuk melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan. Nama Repelin dari Pansyagian, tanda tangan ini. Keselamatan 40 menit. Kebutuhan manusia yang terbesar dalam hidup ini ialah memiliki keselamatan atau jaminan akan kehidupan di masa depan. Nah, di sini kita baca kan kebutuhan manusia tuh banyak ya, dari kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pribadi itu. Tapi yang paling penting itu kita harus butuh namanya keselamatan. Lu percuma kerja nih tiap hari kalau lu cuman ujung-ujungnya ya gitu-gitu aja, nggak ada yang buat lu maju gitu, mau memotivasi lu maju. Di sini gue mau bilang kita harus butuh memiliki keselamatan atau jaminan kehidupan yang ada di masa depan, yang mau buat kita tuh bisa yakin, percaya kita tuh bisa maju ke step langkah berikutnya dengan penuh kepercayaan. Yang kedua, ada satu pertanyaan penting dalam diri setiap orang: bagaimana keadaan saya setelah dipanggil Tuhan? Apakah saya selamat masuk surga atau tidak? Kalau lu udah nerima Tuhan, kalau lu udah percaya, gue bisa bilang lu bisa masuk surga, bisa selamat. Karena ya lu udah nerima Tuhan di hati lu, dan Tuhan udah ngomong, iya, gue mau nyelamatin lu gitu. Terus lanjut, hidup ini hanya satu kali dan tak dapat diulang. Alangkah celakanya jika kita mengabaikan pertanyaan di atas. Ya benar, hidup cuma satu kali, nggak bisa diulang. Kalau kita ngomong, gue bingung bang mau masuk surga apa neraka, soalnya gue juga nggak tahu nih yang berita pasti soalnya nanti begini ya. Kalau lu udah nerima Tuhan, kalau lu udah percaya di hati lu ada Tuhan, lu nggak usah khawatir, lu nggak usah gelisah. Tuhan pasti nyelamatin lu. Lu nggak boleh nyajain hidup lu yang sekali ini buat seneng-seneng, buat bareng temen-temen lu ya, kayak cuman gue hidup buat seneng-seneng aja lah, ntar juga gue nggak tahu masuk mana, yang penting hidup gue seneng-seneng gitu. Gue mau bilang kalau hidup lu tuh ini loh, berharga di mata Tuhan. Hidup lu sejahtera, walaupun hidup lu di dunia banyak yang bilang hidup di dunia nggak apa-apa, sakit-sakitan, kemiskinan, di surga yang penting enak-enak. Tuhan bilang hidup lu di dunia enak, di surga juga enak gitu.
Lanjut. Jika kita berkata tidak tahu, sama halnya dengan kepastian tidak beroleh keselamatan atau masuk neraka dan menerima hukuman kekal. Pada yaitu kita juga kalau nggak tahu samanya kita masuk neraka, kita nggak tahu siapa juru selamat kita. Padahal Tuhan Yesus telah disalibkan bagi kita supaya kita memperoleh keselamatan. Ini ada gambarnya. Kita bingung gambarnya, gambar surga neraka mau masuk mana, tapi Tuhan datang di sini buat ngepastikan lo masuk surga gitu. Lanjut, perhatikan keadaan manusia. Semua manusia telah berbuat dosa, ada di Roma 3 ayat 23 ya. Semua manusia telah berbuat dosa. Kenapa sih kalau orang baru lahir masih bayi kok udah ada dosanya gitu? Itu dosa dari Adam dan Hawa pas makan buah pengetahuan. Dia di dosa kita, ada di dosa keturunan, makanya pas baru lahir masih orok udah dapet dosa gitu. Upah dosa adalah maut, hukuman kekal neraka. Roma 6 ayat 23 ya. Upah dosa adalah maut. Waktu kita berdosa, kita udah bingung, kita udah merasa bersalah, terus kita mau percaya kalau Tuhan ada, Tuhan mau datang di hidup kita, semua dosa udah nggak ada. Tuhan udah mati buat kita di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dia mati buat setiap dosa kita. Dia rela disalib, itu semua buat tembus dosa kita dari hukuman kekal neraka. Ini ada gambarannya. Gambar manusia berdosa malah maha suci itu terpisah gara-gara Adam. Memang kematian kekal sama kehidupan kekal. Terus dosa memisahkan, jurang yang tidak dapat diseberangi oleh usaha manusia, amal ibadah, perbuatan baik dan sebagainya. Satu, usaha manusia sia-sia. Usaha manusia sia-sia, tidak layak untuk menebus dosa dan menuju hukuman kekal. Karena manusia berdosa dan harus menanggung hukuman sendiri. Usaha manusia sia-sia. Karena manusia berdosa dan benar. Karena usaha manusia tuh sia-sia. Usaha manusia tuh sia-sia sebenarnya. Kita percuma nih, kita mau amal, banyak yang bilang tergantung perbuatan amal ya lu masuk surga apa neraka. Sebenarnya amal tuh nggak buat kita masuk surga, nggak buat kita masuk neraka. Terus perbuatan baik bilang perbuatan baik tuh lu bikin masuk surga. Ibadah agama lu nggak bikin lu masuk surga. Ibadah lu mau rajin tiap hari ke gereja nggak bakal lu bikin masuk surga. Kita diselamatkan karena kasih Tuhan dan oleh iman kita kepada Tuhan. Karena kita percaya iman kita kepada Tuhan tuh iman yang kuat, pasti kita masuk surga. Ini ada gambarnya manusia berdosa, usaha, agama, ibadah, kematian kekal, Allah Maha Suci sama hidup kekal. Dosa memisahkan manusia dari Tuhan dan membuat jurang yang tak terseberangi oleh manusia. Ya benar. Karya penyelamatan Allah terhadap manusia. Sebab Kristus telah mati untuk segala dosa kita, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Benar. Ada di 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab ini banyak juga yang bilang Tuhan Yesus tuh mau kamu masih berbuat dosa. Yesus mau disalib berkali-kali. Sebenarnya gue mau bilang enggak. Yesus tuh mati sekali buat segala dosa kita, dan Dia mau membawa kita kepada Allah
dengan nggak ada dosa gitu. Terus di Yohanes 3 ayat 16 bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sebenarnya bener banget tuh apa, karena begitu besar kasih Allah tuh yang begitu besar buat kita, buat gua, buat keluarga gua. Kasihnya yang begitu besar, dia ngasih anak yang tunggal buat mati, buat menebus dosa kita, sehingga kita yang berdosa bisa datang kepada Allah. Lanjut, bagaimana kita dapat diselamatkan? Percaya dan menerima Tuhan Yesus. Ya benar. Mengaku dengan mulut dan percaya dalam hati. Benar. Akibat setelah menerima Yesus, 1 Yohanes 5 ayat 11 sampai 12. Ya benar. Apa yang kita alami kalau kita menerima atau memiliki anak? Apa yang kita alami? Terakhir. Kalau kita punya Tuhan Yesus, kita tuh gimana gitu ditanyakan sama bukunya. Kita tuh punya Tuhan Yesus, ya berarti kita punya, kayak tadi, balik ke tadi, kita nggak punya Tuhan Yesus, kita jatuh ke dalam dosa, nggak ada yang nyelamatin. Kalau kita punya Tuhan Yesus, kita punya hidup yang kekal gitu. Kapan kita menerima keselamatan tersebut? Saat kita memiliki Yesus, saat kita percaya Yesus, saat kita memperkatakan Yesus di dalam hati dan mulut kita. Dari ayat di atas kita perlu menyadari bahwa keselamatan kita terima saat itu juga, bukan nanti atau waktu Tuhan Yesus datang. Penerapan 15 menit. Apakah saudara sudah diselamatkan? Sudah. Kapan dan bagaimana? Pas gua kelas 8 2019 pas retret. Terus gua diselamatkan beberapa minggu setelah retret. Beberapa minggu setelah retret gua diselamatin. Jika belum, undang Tuhan Yesus masuk hati Anda. Hafalkan ayat hafalan 1.1, 2 orang saling memuji, lihat halaman 46. Berdoa mengucap syukur kepada Tuhan karena saudara telah diselamatkan dan diampuni. Nyatakan kasih dan kerinduan kepada Tuhan sebagai rasa syukur. Jadwal dan pembagian tugas 10 menit. Isi daftar nama anggota udah. Kelompok ini adalah milik saudara dan setiap anggota perlu berperan aktif untuk kemajuan kelompok dan kemuliaan Tuhan. Isi jadwal dan pembagian tugas sudah. Referensi: kejahatan dan dosa memisahkan kita dari Allah. Ada di Yesaya 59 ayat 2. Terus itu Tuhan, sejak Tuhan datang, menerima Tuhan dengan membuka pintu di hati kita. Wahyu 3 ayat 20. Udah, gitu aja.